Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada, hari ini Senin 5 September 2022. Kita akan mengadakan ibadah doa keluarga sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Dengan penuh kerendahan hati, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh ada di kehidupan yang baru, dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan sepanjang hari ini dan penyertaan Tuhan di dalam setiap aktivitas kami. Namun sebelumnya, perkenankan kami untuk kami datang kepada Tuhan, mohon penyertaan di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami boleh berpegang kepada firman-Mu dan ajaran-Mu, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, inilah kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca bagian dari firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita semua. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah bersukacitalah dan berdoalah. Seorang yang sedang berada di dalam sebuah mobil yang mewah yang ia miliki, sempat berpikir bahwa ia merasa bosan karena apa yang ia miliki dan ia rasakan. Lalu ia berpikir ingin memiliki sebuah pesawat jet, pesawat pribadi, sehingga dengan demikian itu menyebabkan keinginannya terpuaskan atau terpenuhi. Tetapi ketika ia membayangkan betapa enaknya dan betapa nyaman dan nikmatnya duduk di dalam sebuah pesawat pribadi, maka dari luar mobil dia melihat seseorang yang sedang mengendarai motor. Lalu kemudian dia membandingkan dengan apa yang sedang ia lakukan dan ia alami saat ini, maka kemudian ia tersadar bahwa alangkah lebih bersyukurnya atau lebih baik keadaan dia sekarang dibandingkan dengan seseorang yang di luar sana yang sedang naik motor. Dan seseorang yang sedang naik motor lalu berpikir bahwa, aduh betapa enaknya jika saya memiliki sebuah mobil sehingga saya tidak perlu kepanasan dan kehujanan ketika mengendarai motor. Tapi di seberang dia melihat seseorang mengendarai sepeda, dan kemudian dia tersadar, lalu dia merasa bersyukur bahwa dia masih memiliki sepeda motor sehingga tidak usah berlelah-lelah untuk mengayuh sepeda. Seorang pengendara sepeda kemudian juga berpikir bahwa aduh betapa enaknya jika ia memiliki sebuah sepeda motor, berarti ia tidak usah bersusah payah untuk mengemudi atau mengayuh sepedanya, dan dia membayangkan akan sangat menyenangkan sekali kalau dia bisa mengendarai sepeda motor. Tetapi di seberang sana dia melihat seseorang yang mengendarai, yang menaiki sebuah bis, dan kemudian bis tersebut berjalan membawa orang tersebut. Nah, seorang yang mengendarai atau menaiki bus tersebut berpikir juga bahwa aduh betapa enaknya kalau dia memiliki sebuah sepeda sehingga ia tidak usah susah-susah untuk mencari bus dan dia membayar bus karena dia akan bisa pergi kemana saja dengan sepedanya. Nah, seorang yang mengendarai yang sedang menaiki bus ini juga berpikir bahwa akan sangat mudah kalau ia pergi kemana-mana dengan kendaraan sepeda. Tetapi di luar sana ia melihat ada seorang yang hanya berjalan kaki. Dan kemudian ia masih bersyukur bahwa ia tidak berjalan kaki.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini sebenarnya mau menceritakan kepada kita semua. Memberi gambaran kepada kita semua bahwa seringkali kita merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita jalani, dan apa yang sudah kita rasakan. Kita lebih mudah mengeluh dibandingkan ketika kita diminta untuk bersukacita, mengucap syukur, dan terus berusaha untuk belajar bersyukur atas segala sesuatu yang sudah kita miliki dan rasakan di sepanjang kehidupan kita. Kita lebih membandingkan kehidupan kita kepada orang yang lebih daripada kita, yang memiliki begitu banyak segala sarana dan prasarana, bahkan kemudian ketika kita melihat bahwa mereka hidup lebih nyaman, lebih mapan dibandingkan dengan kita semua, yang kita miliki. Padahal sesungguhnya apa yang sudah kita miliki dan kita rasakan sebenarnya melebihi dari apa yang dirasakan oleh orang lain yang hidup dalam kekurangan dan keterbatasan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersukacitalah dan berdoalah. Dalam bacaan kita diingatkan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam pengharapan. Kita diminta untuk bersukacita senantiasa di dalam pengharapan. Itu artinya ada pengharapan di dalam kehidupan kita dan kita diajak untuk melihat adanya rencana Tuhan, adanya kehendak Tuhan dan tindakan serta berkat-berkat yang Tuhan mau berikan buat kita di dalam hidup ini. Dan kita memiliki pengharapan itu berarti kita tidak hidup hanya pada saat ini saja. Barangkali memang kita banyak persoalan dan pergumulan. Tetapi kita diajak untuk tidak mudah mengeluh. Kita diajak untuk bersyukur, bersukacita di dalam pengharapan. Dan kemudian sabar dalam kesesakan. Itu berarti menguji kita untuk melihat bahwa persoalan dan pergumulan hidup kita menjadi sebuah ujian, sebuah tantangan, sebuah kesempatan juga untuk kita semakin dekat kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Dan bertekunlah di dalam doa. Ini yang seringkali kita lupakan ketika kita hanya lebih fokus kepada persoalan, pada kekurangan, pada pergumulan, tanpa kita melihat bahwa semua itu menjadi kesempatan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Untuk kita lebih tekun dan setia di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman ini boleh sungguh-sungguh berbicara kepada kita semua, bahkan juga kepada saya, bahwa kita diminta untuk terus belajar bersukacita, bersyukur dengan segala yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan teruslah kita berdoa. Karena dengan doa kita berbicara kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita berkomunikasi kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berbicara kepadanya, kita tahu bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Dan memberikan kita kekuatan ketika kita berdoa. Kiranya semua ini menjadi hal yang baik untuk kita terus renungkan. Bahwa kita belajar untuk tidak mengeluh, tetapi senantiasa bersukacita dan berdoa. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Ada ungkapan syukur yang senantiasa kami ingin naikkan kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan kami. Oleh karena Tuhan senantiasa memberkati kami di dalam kehidupan kami dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah sukacita kami boleh sempurna
bersama dengan saudara kekasih-kekasih kami yang pada saat ini, pada hari ini boleh bertambah usia karena berkat yang daripada Tuhan dalam diri saudari Yenti dan saudara Jason, Jos, Gea, serta saudara-saudara kekasih kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan sendiri senantiasa memberikan hikmat dan berkat kepada saudara-saudara kekasih kami ini ya Tuhan, dan terus memampukan mereka untuk mengucap syukur, untuk berkarya di dalam kehidupan yang Tuhan masih berikan kesempatan kepada mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang saat ini tengah bergumul dan berjuang karena sakit penyakit dan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi di dalam kehidupan ini. Biarlah Engkau terus memberikan pengharapan, Engkau memberikan kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan sendiri agar mereka boleh yakin dan percaya bahwa mereka tidak hidup sendirian. Tetapi ada tangan Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan. Bahkan mereka boleh terus tekun di dalam doa-doa mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang saat ini tengah berjuang mencari pekerjaan, berusaha untuk memperoleh tempat di mana mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang memulai usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kami berdoa juga untuk saudara dan kekasih-kekasih kami yang mengalami sesuatu yang sangat tidak menyenangkan di dalam hidupnya karena kehilangan pekerjaan. Biarlah mereka tetap memiliki pengharapan yang daripada Tuhan dan mereka boleh terus berusaha dan pada akhirnya apa yang sedang mereka upayakan pun boleh mereka dapatkan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengharapkan pasangan hidup dan mengharap adanya keturunan di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka juga boleh berpengharapan hanya daripada Tuhan saja. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kesehatan kami dan pelayanan yang bisa kami lakukan dimanapun kami berada. Agar kami boleh terus berkarya dan kami boleh melakukan hal-hal baik dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau lengkapi seluruh doa dan permohonan kami, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mengikuti ibadah doa keluarga hari ini. Kiranya kita terus dimampukan untuk melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa terus bersukacita dan terus tekun di dalam berdoa supaya kita mendapatkan kekuatan yang daripadanya. Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Ikut Tuhan Yesus.